Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Marlina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya menganggap pembelajaran hanya mentransfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Saya juga menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama, tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Kemudian, nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM, serta pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid serta memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Saya harusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu mencangkup semua aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian memberikan ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu kebebasan berekspresi, berkreasi, mengemukakan pendapat, memilih cara belajar. Sedangkan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Juga merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Kemudian melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, amati kelemahan dan kelebihan. Juga menerapkan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada murid. Kesimpulannya, murid bukanlah objek, tetapi mereka adalah subjek yang sedang bertumbuh dan berkembang. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah keberpihakan kepada murid, di mana guru berperan untuk menuntun dan menebalkan kodrat alam yang sudah mereka miliki dari Tuhan. Dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini harus segera kita laksanakan di kelas agar murid tumbuh bukan hanya secara keilmuan saja, namun bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti dan berguna bagi sesama. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.